Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait perkuliahan metodologi penelitian pendidikan kimia. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang rumusan masalah. Nah, karena sebelumnya kita sudah membahas tentang latar belakang ya, tentang introduction, apa saja aspek-aspek atau unsur-unsur yang harus ada dalam pendahuluan. Nah, sekarang salah satu bagian dari bab satu pendahuluan kalau Anda menulis skripsi, itu adalah rumusan masalah. Nah, apa sih rumusan masalah? Ya, kita tidak usah mendefinisikan terlalu ribet-ribet. Ya, rumusan masalah itu ya masalah yang hendak diteliti ya. Baik itu Anda sebagai mahasiswa yang akan membuat skripsi ataupun memang peneliti secara umum. Nah, masalah yang dimaksud dalam rumusan masalah itu bisa berupa kondisi atau hal-hal yang hendak diperbaiki. Misalnya, tentang, pembelajaran kimia ya. Menurut Anda, pembelajaran ini masih perlu di-improve ya. Mungkin dari aspek, katakan dari aspek keterampilan, siswa dalam berargumentasi misalnya. Nah, gimana caranya? Siswa sudah bisa berargumentasi tapi belum terlalu maksimal. Nah, ini mungkin perlu di-improve. Ya itu, bisa masalah berupa hal-hal seperti itu. Bisa juga berupa kesulitan-kesulitan yang perlu dihilangkan, perlu dieliminasi. Misalnya, eee, bagaimana caranya menghilangkan, kesulitan siswa dalam mempelajari, kinetika, dalam mempelajari termodinamika. Nah, ini kan nanti Anda cari penyebab kesulitannya, kemudian berikan treatment untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan tersebut sehingga ketika, eee, siswa mempelajari materi termodinamika, materi kinetika misalnya, mereka sudah bisa mempelajarinya dengan lebih mudah ya. Atau hal kesulitan yang lain dalam pembelajaran ataupun, hal yang lebih umum yang hendak dihilangkan. Nah, kemudian yang ketiga, mungkin juga masalah itu berupa pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab ya. Ya, tidak untuk menghilangkan kesulitan, tidak untuk meningkatkan, kualitas suatu fenomena misalnya suatu kondisi, tapi memang hanya benar-benar ingin mengetahui, "Apa sih?" Nah, itu, "Apa sih ini?" Itu ya. Ya mungkin, contoh umumnya adalah ketika misalnya, eee Newton melihat buah jatuh ketika dia duduk di bawah pohon, dia kemudian berpikir, kenapa sih buah jatuh?" Nah, seperti itulah kira-kira, contoh pertanyaan yang ingin dijawab ya. Mengapa sih misalnya, siswa, eee, gender tertentu misalnya lebih suka kalau pembelajarannya seperti ini? Mengapa misalnya, eee, siswa perempuan lebih suka kimia dibandingkan fisika misalnya atau vice versa ya. Intinya ya ada pertanyaan yang hendak dijawab. Itulah, masalah apa namanya, bentuk-bentuk masalah yang mungkin ada dalam rumusan masalah. Nah, dalam menyusun rumusan masalah, nah, kadang-kadang Anda melihatnya kalau dalam artikel-artikel kadang ditulis research question ya, rumusan masalah atau juga research problem. Ada, istilah yang namanya researchable and non researchable question. Jadi suatu pertanyaan atau suatu masalah atau pertanyaan yang bisa diteliti dan yang tidak bisa diteliti. Nah, kita harus menghindari menyajikan, pertanyaan dalam suatu rumusan masalah berupa pertanyaan yang tidak bisa diteliti ya. Ya, karena dalam rumusan masalah, apalagi Anda menulis skripsi, itu umumnya dituliskan dalam bentuk kalimat tanya. Meskipun ini tidak mutlak ya. Kalau Anda membaca jurnal-jurnal, ilmiah, itu banyak rumusan masalahnya tidak disajikan dalam bentuk pertanyaan.
banyak ya. Meskipun ada juga yang menyajikannya dalam bentuk pertanyaan. Hanya kadang kalau kita menulis skripsi, tesis misalnya, kita lebih suka menuliskannya supaya lebih lebih jelas ya, lebih jelas ya. Tapi sekali lagi ini bukan suatu keharusan harus dituliskan dalam bentuk kalimat tanya. Nah, ini misalnya contohnya di situ ada, researchable dan non researchable question. Nah, misalnya yang di sini, haruskah saya, memasukkan adik saya, pada sekolah sekolah usia dini gitu ya. Jadi ini suatu pertanyaan yang, tidak bisa dijawab dalam hal, rumusan masalah tadi ya. Akan lebih baik kalau misalnya pertanyaannya seperti di sebelah kanan ini. Apakah anak yang mengikuti, usia dini, yang mengikuti pendidikan usia dini, memiliki perkembangan sosial skill yang lebih baik daripada yang tidak mengikuti sekolah usia dini ya, atau PAUD lah mungkin ya kalau kita. Atau mungkin contoh yang bawah itu, apakah, eee, cara yang terbaik untuk belajar membaca ya? Ya, akan lebih baik kalau seperti yang di sebelah kanan. Pada usia berapa misalnya, eee siswa mulai diperkenalkan, misalnya tentang, apa, teknik-teknik membaca atau pelajaran membaca ya dan sebagainya ya. Nah, jadi kita harus mempertimbangkan hal ini. Jangan sampai, rumusan masalah atau research question yang kita ajukan dalam, penelitian kita, itu ketika dibaca orang, "Oh ini kayak tidak bisa diteliti," ya. Nah, itu yang harus kita pertimbangkan. Nah, coba coba lihat ini ada 8 rumusan masalah 6 rumusan masalah yang saya, contoh yang saya sajikan. Misalnya yang pertama, apakah pembelajaran berbasis inquiry terbimbing memberikan kontribusi terhadap kemampuan literasi kimia siswa? Nah, bagaimanakah transformasi perilaku belajar kimia siswa selama pembelajaran daring ya? Apakah ilmu kimia Apakah kimia ilmu yang sukar untuk dipelajari? Ya. Apa saja kesulitan-kesulitan siswa dalam memahami konsep termodinamika? Adakah korelasi antara kemampuan spasial dan pemahaman materi simetri? Tetrahedral atau trigonal piramidal membuktikan bentuk molekul NH3 dengan pengamatan langsung. Nah, kira-kira dari 6 contoh rumusan masalah atau research question yang saya sajikan di sini, mana kira-kira yang menurut Anda, researchable, mana yang non researchable? Coba nanti Anda diskusikan dengan teman-temannya, nanti kemudian Anda, posting, submit jawabannya di Sepejar kita ya. Nah, di antara itu. Dan berikan alasannya, mengapa misalnya menurut Anda ini researchable, mengapa ini non researchable. Nah, bagaimana sih, menyusun rumusan masalah yang baik? Paling tidak kita, harus memiliki 4 kriteria, minimal 4 kriteria dalam menyusun suatu rumusan masalah. Yang pertama adalah rumusan masalah itu harus feasible, yang kedua harus jelas, yang ketiga harus signifikan, yang keempat harus memenuhi aspek etik atau ethical aspek ya. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Nah, apa maksudnya feasible di sini? Feasible ini maksudnya apakah, eee, masalah yang diajukan dalam penelitian itu dapat diteliti. Dapat diteliti di sini tergantung banyak aspek ya, yaitu waktu, energi, uang ya, dana yang dibutuhkan dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang feasibility ini bisa relatif antara satu dengan yang lain ya. Misalnya Anda sebagai mahasiswa yang kebutuhannya adalah untuk, memenuhi tugas skripsinya. Mungkin suatu rumusan masalah itu tidak visible buat Anda, meskipun itu visible buat saya misalnya sebagai dosen atau sebagai peneliti atau orang lain sebagai peneliti. Tapi Anda mungkin sebagai mahasiswa yang
tujuannya untuk lulus supaya segera mendapatkan, gelar sarjana, untuk menyelesaikan skripsi, mungkin itu tidak feasible. Tapi bisa juga feasibility-nya ini, general, mungkin semua orang mungkin sulit untuk melakukan penelitian tersebut, yaitu, eee, feasibility tadi. Jadi aspek ini perlu Anda pertimbangkan dalam merumuskan suatu rumusan masalah untuk penelitian Anda di skripsi nanti. Bisa enggak saya lakukan ya? Apakah saya punya kemampuan melakukan itu? Apakah ilmu saya atau pengetahuan saya mendukung untuk melakukan itu? Apakah saya punya dana untuk melakukan itu? Apakah saya punya tenaga untuk melakukan itu? Apakah waktu yang saya butuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini cukup? Ya. Mungkin penelitiannya bagus, tapi untuk melakukannya Anda harus butuh 2 tahun, 1 tahun misalnya. Nah, sementara Anda sudah ingin lulus. Nah, dalam konteks ini maka Anda sebagai tidak visible buat Anda. Nah, tapi mungkin buat saya, itu visible saja karena saya tidak terbatas harus segera lulus, S1. Nah, ya, tapi beda dengan Anda. Jadi visibility ini bisa saja relatif ya. Nah, misalnya di situ lihat contoh 3 rumusan masalah. Bagaimana transformasi budaya belajar mahasiswa kimia UM dari tahun pertama sampai yudisium? Nah, ini mungkin ini visible buat saya, buat yang lain. Saya punya waktu untuk melakukan itu tidak buru-buru ya, tidak, terkendala harus segera lulus, nanti bisa kena DO ya. Kemudian, apa namanya, untuk mengambil data saya punya ya, saya punya mahasiswa tiap tahun, kemudian saya bisa mengikuti perkembangan mereka sampai lulus ya. Tapi bagi Anda sebagai mahasiswa itu sulit ya. Sehingga mungkin rumusan masalah yang pertama ini tidak visible bagi Anda mahasiswa yang sedang atau yang ingin menulis skripsi. Yang selanjutnya, adakah perbedaan antara model konkret dan model virtual terhadap pemahaman geometri molekul siswa? Ini Anda pun bisa Anda lakukan ya. Visible ya. Anda berikan pembelajaran ketika pembelajaran, geometri molekul, eee, menggunakan model konkret dan juga model virtual, terus dilihat perbedaan, antara siswa yang, eee, diberikan model konkret dan siswa yang diberikan model virtual. Ya visible buat Anda pun buat Anda sekalipun sebagai mahasiswa. Yang ketiga, apakah keterampilan hot siswa SMA se-Indonesia memadai untuk mendukung self regulated learning? Nah, ini juga bisa, relatif lagi ya. Apakah Anda punya resources untuk bisa mendapatkan dana yang representatif seluruh Indonesia? Apakah punya Anda koneksi ya dan sebagainya. Apalagi mungkin zaman dulu ya yang harus Anda mengunjungi tempat, satu persatu untuk bisa mengambil data ya. Zaman sekarang, mungkin bisa kita ngambil dengan online. Ya sekali lagi ini menjadi, pertimbangan ketika Anda menyusun suatu rumusan masalah, apakah visible ya. Oke, selanjutnya adalah jelas. Research question should be clear. Yang pertama tadi research question should be visible. Nah, sekarang research question should be clear. Harus jelas, fokus yang diteliti itu harus jelas. Hmm. Ketika membaca rumusan masalahnya, orang itu akan tahu, oh orang ini akan melakukan penelitian tentang ini loh yang akan diinvestigasi. Apakah keterampilan hot siswa yang tadi? Oh jelas, oh nanti yang akan diukur adalah keterampilan hot siswa, kemudian nanti dihubungkan dengan kebutuhan self-regulated learning. Self-regulated learning ya. Jelas ya. HOTS dan self-regulated learning, adakah korelasinya? Oh nanti akan mengukur korelasi antara HOTS dan self-regulated learning. Hanya bedanya dengan yang pertama, siapa nanti sampelnya? Nah kan gitu ya. Berarti yang pertama itu lebih jelas daripada yang kedua. Apakah SMA? Apakah anak kecil? Apakah orang dewasa? Bagaimana bisa membuat korelasi? Jadi, yang pertama itu rumusan masalahnya lebih fokus daripada yang kedua.
Nah, kita upayakan rumusan masalah yang kita sajikan itu harus lebih jelas, fokus. Ya, ketika orang membaca rumusan masalahnya, fokus penelitian kita menjadi dipahami dengan baik. Nah, termasuk kalau itu misalnya memuat suatu terminologi tertentu atau istilah-istilah tertentu, nah itu harus terminologi yang jelas. Nah, yang ketiga, signifikan. Signifikansi dari penelitian tersebut ya. Signifikansi dari penelitian tersebut. Apakah apa namanya? Dengan menjawab rumusan masalah ini atau research question ini akan meningkatkan pengetahuan Anda dalam bidang tersebut. Apakah misalnya menjawab rumusan masalah ini atau research question ini akan memberikan kontribusi terhadap pendidikan. Apakah misalnya dengan menjawab research question ini akan memberikan kontribusi terhadap manusia secara umum. Itu misalnya contoh-contoh pertanyaan untuk menguji apakah rumusan masalah atau research question yang Anda sajikan, research problem yang Anda sajikan itu signifikan. Nah, kira-kira dari 3 rumusan masalah yang disajikan di screen, mana kira-kira yang menurut Anda kurang signifikan? Nah, yang ketiga, coba lihat yang ketiga. Bagaimanakah perubahan perilaku belanja mahasiswa pada berbagai BIK swalayan selama studi di Malang? Nah, Anda mahasiswa pendidikan kimia, S1 Chemistry Education. Nah, yang ketiga, itu mungkin kurang signifikan buat Anda. Ya mungkin signifikan buat mahasiswa ekonomi, mahasiswa yang ilmu sosial lainnya, tetapi Anda sebagai mahasiswa pendidikan kimia mungkin kurang signifikan untuk melakukan penelitian tentang itu seperti yang disajikan pada rumusan masalah nomor 3 ya. Nah, aspek yang keempat adalah etikal ya, aspek etis, aspek etis. Nah, terutama, apakah misalnya penelitian ini bisa menyebabkan, apa namanya, eee, physical or psychological harm or damage ya, terutama ini untuk penelitian-penelitian yang melibatkan manusia ya. Sehingga nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang, etik atau etik untuk penelitian-penelitian yang melibatkan manusia. Bahkan yang melibatkan hewan sekalipun kalau Anda lihat itu orang-orang, di medicinal, biomedicine dan sebagainya yang biologi ya, yang relevan, untuk penelitian yang melibatkan hewan saja, itu ada komite etiknya ya. Jadi Anda tidak sembarangan misalnya bisa membunuh tikus dengan apa ya, dengan serampangan ya. Jadi harus memenuhi komite etik juga ya, harus memenuhi, prosedur ethical procedure juga. Kalau enggak nanti kalau Anda publikasi, hasil penelitian Anda dalam bentuk ke jurnal ilmiah nanti bisa ditolak kalau dianggap etiknya tidak terpenuhi, aspek etiknya tidak terpenuhi. Nah, kalau di sini mungkin contoh yang lebih relevan buat kita karena kita kuliahnya adalah metodologi penelitian pendidikan. Nah, misalnya adakah pengaruh penyajian cuplikan pertarungan tinju terhadap motivasi dan perilaku motorik anak usia dini? Aman enggak buat anak TK misalnya kita kasih penelitian tiap hari kita sajikan tinju ya, ya karena atau apalah gitu ya yang melibatkan, physical, damage ya. Atau ya kekerasan lah gitu ya. Kemudian mungkin bisa mempengaruhi motorik siswa menjadi mereka lebih lincah ya. Ya mungkin iya, tetapi ada aspek-aspek lain yang perlu diperhatikan yang malah, bisa, menjadi, bahaya dari, efek efek samping dari, penelitian tersebut. Nah, lebih lanjut tentang etik, nanti kita akan bahas pada sesi selanjutnya. Oke, demikian untuk sajian rumusan masalah. Selanjutnya, jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya, termasuk tadi yang saya sampaikan dalam pembahasan ini, dan juga nanti yang akan, saya tambahkan dalam, hasil Anda. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.